Selamat pagi adik-adik peserta didik kelas 8 SMP Katolik Frater Maumere yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA edisi Rabu 5 Agustus 2020. Hari ini merupakan pertemuan yang ketiga di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sub KD yang pertama atau sub KD 3.1 yaitu tentang gerak pada benda. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sub KD 3.1 yang kedua yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan materi tentang gaya dan hukum Newton, alangkah baiknya kita sama-sama atau peserta didik, adik-adik peserta didik kelas 8 harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita dalam materi gaya dan hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah antara lain: 1. Peserta didik mampu membedakan gaya sentuh dan tak sentuh. Yang kedua, setelah pembelajaran ini diharapkan supaya peserta didik mampu melukiskan penjumlahan gaya dan selisih serta gaya-gaya yang saling tegak lurus. Jadi penjumlahan gaya dan selisih gaya-gaya segaris dan juga resultan gaya yang saling tegak lurus. Yang ketiga, memahami konsep gaya gesek dan gaya berat serta penerapannya dalam pemecahan masalah. Yang keempat, menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk kepada materi yang pertama, sub yang pertama yaitu tentang gaya. Yang pertama, tentu kita harus melihat dulu konsep tentang gaya dan konsep tentang hukum Newton. Konsep tentang gaya, nah gaya itu merupakan besaran fisika yang menyebabkan terjadinya gerak, juga mengakibatkan perubahan gerak dan bentuk. Sedangkan hukum Newton adalah hukum tentang gerak. Nah, berikut jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya ini ada dua. Yang pertama, gaya tak sentuh, yaitu gaya yang berhubungan langsung dengan objeknya. Contohnya adalah gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Yang kedua, gaya tak sentuh, yaitu gaya yang tidak berhubungan langsung dengan objeknya. Contohnya adalah gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Yang berikut masih tentang gaya. Bagaimana kita mengukur gaya? Ya, ternyata gaya itu dapat diukur, yaitu dengan menggunakan alat ukur neraca pegas atau dinamometer. Ya, ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur gaya. Nah, satuan gaya dalam sistem internasional atau SI adalah Newton. Nah, 1 Newton adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk menimbulkan percepatan 1 Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Satuan gaya ini ada dua. Yang pertama adalah sistem MKS. MKS itu adalah singkatan dari meter kilogram sekon. Nah, kalau pakai sistem MKS, maka satuan gaya adalah 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Yang kedua yaitu sistem CGS. CGS itu sendiri adalah singkatan dari centimeter gram sekon. Maka satuan gaya adalah 1 dine atau dine. Nah, 1 dine sendiri
itu sama dengan 1 gram sentimeter per sekon kuadrat. Baik adik-adik, yang berikut kita lihat perpaduan gaya atau resultan gaya. Perpaduan gaya atau resultan gaya, yang pertama kita harus belajar dulu untuk melukis gaya. Nah, gaya merupakan besaran vektor karena memiliki besaran dan arah, sehingga gaya dapat digambarkan dengan diagram panah. Selain merupakan besaran vektor, gaya juga merupakan. Mari kita lihat ini ya, contoh bagaimana melukiskan gaya. Nah, ini ada titik tangkap, kemudian ada arah panah ini merupakan arah gaya, kemudian F ini menunjukkan nilai dari gaya. Jadi titik ini adalah titik tangkap, kemudian di ujung yang ada panahnya ini menunjukkan arah gaya, kemudian F ini menunjukkan nilai. Nah, yang kedua kita lihat tentang resultan atau perpaduan gaya. Nah, resultan atau perpaduan gaya ini ada 3. 1. Gaya-gaya yang segaris dan searah. Ya, jadi gaya-gaya yang mempunyai garis kerjanya sama dan searah seperti ini. Ada 2 gaya yang searah. Ada titik tangkapnya. Lanjut, kemudian ada F1 dan ada F2. Jadi ini ada 2 gaya yang searah, F1 dan F2. Nah, 2 buah gaya F1 dan F2 searah, maka resultan kedua gaya tersebut adalah searah dengan kedua gaya tersebut. Ya, resultan gayanya pasti akan searah. Jika gaya-gaya yang searah dan segaris lebih dari 1, maka besarnya resultan tersebut adalah penjumlahan dari semua gaya tersebut. Nah, ini kebetulan ada F1 dan F2. Ya. Maka mari kita lihat resultan gayanya seperti apa. Nih, resultan gaya itu dinyatakan dalam rumus. Nah, dari contoh tersebut atau dari gambar tersebut antara F1 dan F2, maka resultan gayanya adalah penjumlahan dari gaya F1 dan gaya F2. Secara matematis dituliskan dalam bentuk rumus seperti ya ini. R sama dengan F1 tambah F2 atau Rn sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai Fn. Rn ini menunjukkan jumlah gaya. Ya. Jadi ini Rn ini berarti resultan dari sejumlah gaya. Misalnya kalau di sini ada 3 gaya yang bekerja pada benda, maka N-nya sama dengan 3. Maka resultan gayanya adalah R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Oke, jadi ini adalah gaya-gaya yang segaris dan searah. Jadi artinya garis kerjanya sama dan searah. Yang kedua, gaya-gaya yang garis kerjanya sama dan berlawanan arah. Nah, ini lihat. F1-nya ke kiri. Oke, sorry. Jadi F1-nya ke kanan dan F2-nya ke kiri. Ini kita kasih nama F2 ya. Ini mestinya kita rubah menjadi F2. Ya, itu seperti itu. Maka besarnya resultan gaya adalah inverse atau ini lihat R sama dengan kalau dinyatakan dalam rumus maka bentuknya seperti ini. R1 sama dengan F1 ditambah min F2. Mengapa negatif atau min F2? Karena arahnya ke kiri. Jadi kalau arahnya ke kanan tandanya positif, arahnya ke kiri tandanya negatif. Nah, seperti ini. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah gaya-gaya yang saling tegak lurus. Nah, untuk gaya-gaya yang saling tegak lurus, resultan gayanya dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Adik-adik tentu masih ingat rumus atau teorema Pythagoras ini ada di mana? Ada di pelajaran matematika, terutama di geometri. Ya, mari kita lihat. Nah, rumusnya menurut teorema Pythagoras adalah R sama dengan akar pangkat 2 dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Adik-adik, sekarang kita lanjut
kesetimbangan, ya. Kesetimbangan itu adalah untuk gaya-gaya yang berlawanan searah dan besarnya sama, maka resultan gayanya sama dengan nol atau benda dalam keadaan diam. Nah, keadaan ini disebut sebagai benda berada dalam kesetimbangan. Yang berikut kita lihat tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Nah, kita lihat, ya. Sebuah balok yang diletakkan di atas meja ditarik dengan menggunakan neraca pegas, maka balok tersebut tidak langsung bergerak. Nah, mengapa hal ini terjadi? Nah, hal ini terjadi karena adanya gaya yang bekerja berlawanan dengan gaya tarik yang disebut dengan gaya gesek. Jadi ingat ya adik-adik, gaya gesek itu selalu bekerja berlawanan dengan gaya utama. Baik adik-adik, kita lihat besarnya gaya gesek pada berbagai permukaan. Yang pertama itu adalah pada permukaan yang licin, maka gaya geseknya kecil, bahkan dapat diabaikan. Lalu yang kedua, pada permukaan yang agak kasar, gaya geseknya sedang. Ya, contohnya itu, adik-adik bisa baca, balok yang ditarik di atas lantai. Yang ketiga, pada permukaan yang kasar, gaya geseknya sangat besar atau lebih besar, atau gaya geseknya besar, ya, karena permukaannya kasar. Contohnya adalah balok yang ditarik di atas tanah. Jadi ini ada 3 jenis gaya gesek, yang gaya geseknya kecil, gaya geseknya sedang, dan gaya geseknya besar. Baik adik-adik, mari kita lihat tentang manfaat dan kerugian gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita lihat tentang manfaat gaya gesek. Orang dapat berjalan di atas tanah karena adanya gaya gesek antara tanah dan telapak kaki. Ya, maka tanah akan mendorong kita untuk bisa bergerak ke depan. Yang kedua, gesekan udara dapat memperlambat kelajuan penerjun payung sehingga dapat mendarat dengan baik. Ya, itulah manfaat. Kemudian yang ketiga, yang berikut kita lihat tentang kerugian dari gaya gesek. Akibat gaya gesek, maka ban mobil atau sol sepatu menjadi aus atau tipis karena bergesekan dengan permukaan tanah, lantai, atau aspal. Yang berikut bagian-bagian mesin yang bersentuhan bisa aus karena terus-menerus bergesekan. Kemudian berikut kita lihat rumus tentang gaya gesek, yaitu F kurang FG sama dengan M kali G. F, ya, F yang huruf kapital ini menunjukkan gaya utama. Ini gaya utama, lalu ini gaya geseknya, ya. Jadi supaya bisa membedakan. Sekarang kita lihat keterangannya. F itu adalah gaya utama, satuannya Newton. Lalu FG itu adalah gaya gesek, satuannya juga Newton. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. G percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi baik adik-adik, perhatikan ini. Ini F adalah gaya utama, satuannya Newton. Lalu FG gaya gesek, satuannya Newton juga, massa benda satuannya kilogram, dan percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Ini adalah merupakan satuan baku. Jadi dalam penilaian soal, maka acuan kita itu adalah, adik-adik perhatikan juga dengan satuannya. Satuan yang kalau tidak sesuai dengan satuan bakunya, maka tugasnya kita adalah harus melakukan konversi satuan atau merubah satuan. Merubah satuan dengan apa? Dengan menggunakan, ingat adik-adik di kelas 7, dengan menggunakan tangga satuan. Baik itu tangga satuan massa, tangga satuan jarak. Nah, itu kita sudah pelajari di kelas 7. Nah, gaya gesek dibedakan menjadi 2, yaitu gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam atau statis atau hampir bergerak. Lalu yang kedua adalah gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Arah gaya gesek
ya sekali lagi, arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gaya utama. Gaya utama yaitu gaya yang bekerja pada. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah benda yang masanya 10 kg didorong dengan gaya sebesar 15 Newton sehingga bergerak dipercepat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah besarnya gaya gesek? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ingat dan lihat dan perhatikan baik-baik langkah kerja. Seperti biasanya langkah kerja yang harus kita lakukan adalah yang pertama, diketahui. Apa saja yang kita tulis pada langkah yang pertama, yaitu langkah diketahui. Pada langkah ini, kita akan menuliskan semua data-data yang kita ketahui dan yang dinyatakan dalam soal ini. Misalnya, M sama dengan 10 kg. Ini karena massa benda tersebut 10 kg. Yang kedua, F-nya sama dengan 15 Newton. Berarti gaya dorong yang dialami oleh benda tersebut 15 Newton. Oke, kita tulis 15 Newton. Sudah. Sehingga bergerak dipercepat dengan percepatan. Nah, percepatan ini berarti kita tahu simbolnya adalah A. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang berapakah besarnya gaya gesek? Nah, kita tulis di langkah yang kedua, yaitu ditanya. Fg. Fg itu adalah gaya gesek. Satuannya adalah Newton. Nah, kalau sudah jelas, maka kita sekarang lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu penyelesaian. Ingat adik-adik, baik, Pak tegaskan di sini bahwa pada penyelesaian, langkah pertama yang harus kita buat adalah menuliskan rumus yang sesuai dan benar. Nah, karena ditanya Fg atau gaya gesek, maka rumusnya adalah seperti ini. F kurang Fg sama dengan M kali A. Nah, sesudah menulis rumus, maka kita akan memasukkan nilai sesuai dengan variabel masing-masing. Nah, sekarang kita lihat yang pertama F. F nilainya berapa? F nilainya 15, maka kita tulis 15. 15 dikurang Fg karena belum diketahui nilainya, maka biarkan saja kita tulis, tetap menulis Fg, kemudian sama dengan M-nya 10, A-nya 5. 10 kali 5 tentu 50, maka 15 kurang Fg sama dengan 50, kemudian Fg sama dengan, ya ini min Fg harusnya ya, kalau ada yang belum tahu maka min Fg sama dengan 50 kurang 15, ya, sehingga menjadi Fg sama dengan 15 kurang 50 dan Fg sama dengan min 35, ya. Ini variabel ini kan koefisiennya adalah min 1 ini. Ini sebenarnya min 1. Kalau ada yang belum mengerti, ini min 1 ini. Ya, min 1. Min 1 Fg sama dengan 50 kurang 15. Maka Fg sama dengan 50 kurang 15 kan 35. 35 bagi min 1 kan sama dengan min 35. Ya. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Oke, baik adik-adik, jelas. Maka sekarang kita lanjut. Iya, gaya berat. Nah, di dalam gaya berat ini perlu kita perhatikan, ya, perlu adik-adik mengerti tentang berat dan massa. Nah, berat itu sendiri adalah besarnya gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda. Rumus atau secara matematik dapat dituliskan dalam bentuk rumus seperti ini. W sama dengan M kali G. Lalu Anda perhatikan di samping ini ada segitiga. Segitiga ini namanya segitiga variasi.
Maksudnya apa? Ini menjadi media yang sangat membantu adik-adik supaya adik-adik bisa mengenal atau mengetahui variasi dari rumus W sama dengan M kali G. Nah, ini kita lihat ada 3 variabel toh. Ada W, ada M, dan ada G. Hubungan antara M dengan G itu adalah perkalian. Ini. Sedangkan ada hubungan antara M dengan G terhadap W, ini pembagian. Ini. Jadi kalau dibaca, misalnya yang ditanya tentang M-nya, misalnya variabel M-nya ini yang diminta, maka kita bisa baca rumusnya adalah M sama dengan W bagi G. Ya. Kalau W sama dengan M kali G, jelas. W sama dengan M kali G. Maka M sama dengan W bagi G atau G sama dengan W bagi M. Itu adik-adik, jadi fungsi atau manfaat dari segitiga variasi ini adalah untuk membantu, ini menjadi media untuk membantu kita supaya kita bisa mengetahui variasi dari rumus itu sendiri. Ya. Oke, baik adik-adik, sekarang kita lanjut, kita lihat keterangannya. W itu adalah gaya berat, satuannya Newton. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan G itu adalah percepatan gravitasi, dan biasanya kalau orang Indonesia menggunakan nilai yang paling mudah adalah 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter per sekon kuadrat itu adalah pembulatan dari 9,8 ya. Ini angka yang sebenarnya. Tapi biasanya orang Indonesia mau cari gampang maka dia menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lihat contoh soal. Baca dan cermati baik-baik. Berat benda X di suatu tempat adalah 200 Newton. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, berapakah massa benda X? Ya, seperti biasanya kita menggunakan 3 langkah kerja. Langkah yang pertama adalah diketahui. Kita lihat data apa saja yang ada di dalam soal itu. W, ya berat benda X 200 Newton. Oke, lanjut. Kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berarti percepatan gravitasinya. Ya. Nah, oke, sudah. Sekarang langkah kedua ditanya. Yang ditanya apa? Massa benda X. Satuannya kilogram tentunya. Maka sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu penyelesaian. Seperti biasa, yang seperti sudah disampaikan bahwa pada penyelesaian langkah pertama yang harus kita tulis adalah rumus. Harus menuliskan rumus yang benar. Maka setelah menulis rumus yang benar, maka kita tinggal masukkan nilainya atau nilai dari masing-masing variabel. W-nya 200, M-nya itu belum diketahui, G-nya 10. Maka dengan demikian, maka M sama dengan 200 bagi 10. Hasilnya sama dengan 20 kg. Oke, gampang tuh adik-adik. Ya, baik. Sekarang ke materi berikutnya, yaitu hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Mari kita lihat sama-sama. Mulai dengan hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton, benda yang sedang bergerak cenderung untuk terus bergerak. Hal ini sesuai dengan sifat benda, yaitu sifat lembam. Pernyataan di atas dikenal dengan hukum pertama Newton yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Dengan kata lain bahwa sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Kalau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, itu artinya bahwa benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, hukum pertama Newton ini juga dikenal dengan hukum kelembaman. Prinsip kelembaman inilah yang menyebabkan orang akan terdorong ke depan jika kendaraan direm, atau terdorong ke belakang
jika kendaraan bergerak maju secara mendadak. Nah, sekarang kita lihat hukum kedua Newton. Apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan nol, maka benda akan bergerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya akan berubah secara beraturan, sehingga mengalami percepatan yang tetap. Jika suatu benda yang sedang bergerak dengan percepatan tertentu ditambahkan massa kelembamannya, maka percepatan benda akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Sedangkan untuk resultan gaya tetap yang bekerja pada benda dengan massa semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Prinsip inilah yang dinyatakan sebagai hukum kedua Newton, yaitu berbunyi sebagai berikut. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa kelembamannya. Nah, kalau dari hukum kedua Newton ini lalu kita turunkan atau kita formulasikan sebagai rumus, maka bentuknya akan seperti ini. A sama dengan sigma F A sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M kali A. Atau kalau dalam segitiga variasi, maka bisa ditambahkan lagi M sama dengan sigma F bagi A. Nah, kita lihat keterangannya. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. F gaya, satuannya Newton. M massa benda, satuannya kilogram. Sekarang kita lihat kenyataan bahwa gaya real yang bekerja pada benda selalu dipengaruhi oleh friksi atau gaya lain yang bekerja berlawanan arah dengan gaya real. Contohnya seperti angin, halus kasarnya permukaan, dan seterusnya. Maka akan berlaku rumus sebagai berikut. A sama dengan F dikurangi FK bagi M, atau F kurang FK sama dengan M kali A. Ini kurang lebih sama dengan gaya gesek, ya. Ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kita lihat contoh soal. Sebuah balok ditarik oleh 3 buah gaya masing-masing F1 50 Newton ke kanan, F2 70 Newton ke kanan, dan F3 60 Newton ke kiri. Jika massa balok 40 kg, berapakah percepatan yang dialami oleh balok tersebut? Mari kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama, diketahui F1 sama dengan 50 dan seterusnya. F2 70 Newton ke kanan, 60 Newton ke kiri. Masanya 40 kg. Yang ditanya adalah A atau percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kita lihat penyelesaiannya. Rumusnya yang digunakan adalah A sama dengan sigma F bagi M. Kenapa sigma F? Karena gaya yang bekerja pada benda tersebut lebih dari 1. Di sini ada 3. Ya. Baik, langkah berikutnya. A sama dengan F1 tambah F2. Mengapa F1 tambah F2? Karena F1 dan F2 itu searah. Lalu dikurangi F3. Kenapa dikurangi F3? Karena F3-nya berlawanan arah, yaitu arahnya ke kiri. Lalu dibagi M. Ya. A sama dengan 50 ditambah 70 kurang 60 bagi 40. Hasilnya sama dengan 60 bagi 40 sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat.
Yang berikut kita lihat hukum ketiga Newton atau yang disebut juga dengan hukum aksi dan reaksi. Apabila suatu benda diberi gaya aksi, maka benda tersebut akan mengadakan gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Keadaan ini lebih dikenal dengan hukum ketiga Newton yang berbunyi sebagai berikut. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum ketiga Newton ini dapat dinyatakan dengan rumus atau formulasi sederhana sebagai berikut. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Mengapa F reaksinya bernilai negatif? Karena arahnya berlawanan dengan gaya aksi atau F aksi. Ya, kita lihat contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Satu, misalnya, ketika kita berjalan di atas tanah, maka kita akan mendorong tanah dengan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya yang berlawanan, sehingga kita dapat berjalan ke depan. Yang kedua, ketika kaki pelari menolak papan start ke belakang, maka papan start akan mendorong pelari ke depan, sehingga pelari dapat melaju dengan pelari akan melaju ke depan. Yang ketiga, ketika siku lengan kita menekan meja ke bawah, maka permukaan meja akan menekan lengan siku kita ke atas. Yang berikut yang keempat, ketika sebuah peluru ditembakkan dari sebuah senapan, maka senapan mengerjakan gaya ke depan pada peluru, sehingga peluru juga akan mengerjakan gaya pada senapan dengan arah yang berlawanan, yaitu ke belakang. Hal ini menyebabkan bahu penembak tersentak ke belakang sesaat setelah peluru ditembakkan. Yang berikut, ketika roket akan meluncur, roket mengerjakan gaya pada gas ke arah bawah, sedangkan gas mengerjakan gaya pada roket yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, yaitu ke arah atas, sehingga roket didorong ke atas oleh gas. Baik adik-adik, itulah materi pembelajaran kita di KD 3.1, mulai dengan pertemuan kali lalu, yaitu di materi tentang gerak pada benda. Kemudian kali ini adalah pertemuan terakhir di KD 3.1, yaitu materi tentang gaya dan hukum Newton. Oke adik-adik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi yang kedua di KD 3.2 tentang gerak pada makhluk hidup. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Harapannya semoga kita semua dan adik-adik di rumah tetap semangat belajar. Sampai jumpa.